Hey Bray, welcome back again and again di dunia cerita tanpa batas. And still with me, Dandon. Sehat-sehat kan lo semua, semoga sehat ya. Karena belakangan ini cuaca lagi lumayan uji daya tahan. Nah, izinin gue hari ini nemenin lagi waktu rebahan lo. Kita lanjutin kisah si Slontek di Monster in Me. Yang mana setelah keruwetan di bab 6 kemarin, sekarang kita mau nyelamin bab 7 yang judulnya Sisi Gelap yang Dicintai. Nah, pernah gak lo ngerasa punya sisi gelap yang lo sembunyiin mati-matian dari semua orang? Sisi yang bikin lo takut, yang bikin lo mikir, duh, kalau orang tahu ini, mereka pasti langsung kabur. Nah, kali ini kita bakal ngulik lebih jauh tentang Slontek yang punya sisi alter ego, dan gimana dia akhirnya nemuin seseorang yang justru tertarik sama kegelapan itu. Penasaran kan? Nah, gas lah, kita bedah bareng. And let's dive. Nah Bray, setelah hari-hari yang super duper berat, akhirnya Slontek bisa bernapas lega sedikit. Ingat kan? Di bab sebelumnya, dia dihujat abis-abisan karena alter egonya muncul. Nah, sekarang berkat psikolog dan dosen-dosennya udah edukasi mahasiswa, beberapa orang mulai ngerti ya kalau Slontek itu bukan monster, tapi dia cuma seseorang yang lagi berjuang. Tapi ya, namanya juga proses, nggak kayak sulap yang langsung semuanya jadi baik-baik aja. Masih ada aja tuh yang mandang sinis. Gosip-gosip tentang insiden Slontek ngamuk itu masih jadi hot topic. Tapi overall, Slontek udah bersyukur banget karena ada secerca cahaya. Perlahan, dia mulai nyusun lagi kepingan dirinya yang asli. Uniknya, dia nggak mau ninggalin alter egonya. Dia pengennya jadi utuh dengan segala sisinya. Tapi, ya itu tadi, proses ini dijalaninya sendirian. Berat banget pastikan. Salah satu cara Slontek berjuang adalah dengan menjadikan kamarnya sebagai ruang karantina emosional. Tapi, kadang ya ada-ada aja lah godaan mah. Gini, lo bisa bayangin lah. Lagi galau-galaunya mikirin diri sendiri. Nyokap cuma bisa ngeliatin, diem aja. Tapi mungkin dia bingung juga mau ngomong apa sih ya. Karena ya, mereka juga kan nggak tahu harus gimana untuk ngadepin sikap Slontek ini, atau sisi lainnya itu. Di samping itu juga, mereka bingung juga ngadepin tetangga yang bisik-bisik. Anaknya kenapa tuh? Tapi, di tengah keheningan itu, bokapnya Slontek, yang biasanya irit banget ngomong, justru ngasih kejutan. Dia nulis lembar catatan, terus ditempel di pintu kamar Slontek. Tulisannya singkat, tapi nampol banget. Di kertas itu tertulis, "Kamu tidak rusak, kamu sedang belajar menjadi utuh." Gila, pecah kan? Orang yang kelihatan cuek dan mungkin Slontek pikir juga nggak peduli sama dia. Tapi nyatanya, di balik diamnya itu ada perhatian yang sangat besar juga. Yang begini nih, yang suka bikin merinding bulu. Oh ya, terus Slontek dia baca kalimat itu sampai 5 kali sehari. Ditanamkan dalam ke alam bawah sadarnya. Itu jadi semacam mantra. Jadi pondasi baru buat hidupnya yang mau dia bangun ulang. Keren banget kan? Nah, setelah semua hal yang menggugah emosi itu, suatu pagi, Slontek memberanikan diri ke taman. Bukan buat ketemu siapa-siapa, tapi karena di sana dia ngerasa bisa napas, ngerasa lebih bebas. Apalagi teman ini tuh sepi. Jadi dia bisa bebas ngulik sisi dalam dirinya tanpa takut dihakimi. Nah, disitulah Miko muncul. Nggak sengaja sih, tapi lumayan bikin kaget. Tiba-tiba aja Miko nyeletuk, "Kamu kabur lagi?" Slontek cuma nunduk sambil mainin rumput. Dia ingat Miko. Dulu Slontek pertama pindah ke ibu kota dan langsung kena mental breakdown di hari pertama kuliah. Dia lari ke taman ini, nangis. Terus Miko lewat naik sepeda, tapi cuma ngeliat sekilas doang. Setelah itu mereka sering ketemu di taman yang sama, tapi nggak pernah ngobrol atau temenan secara resmi ya. Kayak orang kenal tapi nggak kenal gitu lah. Tapi kali ini beda. Mungkin karena lihat Slontek nggak lagi nangis atau kacau balau, Miko jadi berani nyapa. Dan dia bilang, "Gue lihat lo waktu malam itu, mata lo beda, tapi lo bukan orang jahat." Slontek jawab datar, "Gue bukan satu orang juga." Entah itu nyambung atau enggak sama omongan Miko, tapi Miko malah ketawa kecil, terus duduk di sebelahnya. Terus Miko mulai cerita, "Lo tahu, dulu orang bilang gue aneh juga, karena gue ngomong sama bunga, karena gue nggak suka keramaian, karena gue pernah ngamuk di kelas waktu gue ngerasa dijebak. Tapi nggak ada yang nyebut gue gila, mungkin karena gue laki-laki dan lucu." Slontek noleh, "Lucu?" Miko ngangguk. "Iya, pikir mereka selama keanehan itu lucu, gak bisa ditoleransi. Tapi kalau keanehan lo serem sih, lo jadi ancaman kan?" Dan boom, kalimat itu bikin suasana langsung hening. Tapi bukan hening yang bikin canggung, bukan. Ini hening yang justru kayak membuka ruang buat saling ngerti, saling empati. Dan Miko ngangguk pelan. "Lo bukan monster, Slon. Lo cuma punya sistem bertahan yang beda." Sadis gak sih? Ini pertama kalinya ada yang ngomong gitu ke Slontek, Bray. Buat Slontek, mungkin rasanya kayak ada beban yang tiba-tiba terangkat gitu aja. Setelah obrolan malam yang deep sama Miko, besoknya Slontek balik lagi ke kampus. Bukan dengan pede yang maksimal, tapi dengan keputusasaan yang dia jadiin modal buat melangkah maju. Dia tahu bisik-bisik itu pasti ada, lebih kenceng dari sebelumnya malah. Tapi dia juga tahu dia nggak bisa terus-terusan ngumpet. Dan bener aja bisik-bisik itu hadir, malah makin keras. Tapi kali ini Slontek beda. Dia natap mata mereka satu persatu, tapi bukan tatapan nantang, lebih ke tatapan yang bilang, "Gue ini manusia juga,
Gue bukan cerita horor yang harus lo takutin. Gue cuma pengen dimengerti kok, bukan dijauhin. Apalagi dipandang sinis kayak gitu. Dan di kelas, ternyata Miko duduk di sampingnya. Langkah kecil yang terasa besar banget. Bayangin, berbulan-bulan selantai kuliah, dia baru nyadar kalau Miko itu satu kampus, bahkan satu kelas sama dia. Tapi wajar sih, pandangan sinis orang-orang bikin Sulante nggak mau melihat sekitar. Makanya mungkin dia nggak ngeh kalau ada Miko di situ. Di tengah lamunannya, Miko tiba-tiba bisikin, "Gue suka lo yang sekarang." Sulante senyum tipis, masih agak bingung sama kehadiran Miko di sampingnya. Terus dia bilang, "Lo belum lihat aja sisi gelap gue." Dan jawaban Miko crazy bright, bikin gue ikutan speechless sih. Dia bilang, "Justru itu yang bikin gue penasaran, karena sisi gelap itu kadang cuma bagian lo yang butuh pelukan paling dalam." Gila, deep banget Bray. Dan denger itu, Sulante langsung terdiam, campur aduk perasaannya antara senang, gak percaya, karena akhirnya ada orang yang ngertiin dia. Kadang ya, kita itu gak butuh orang yang bisa benerin kita. Kita cuma butuh orang yang gak lari saat ngeliat bagian paling gelap dari diri kita. Lo bayangin aja, lagi kacau-kacaunya, lagi ngerasa jadi monster. Ada orang yang justru bilang, "Sini gue peluk." Karena mungkin yang disebut cinta itu bukan saat mereka jatuh cinta sama bagian terbaik kita, tapi justru saat mereka milih buat bertahan di bagian terburuk kita. Dan untuk pertama kalinya, Sulante nanya ke dirinya sendiri, apa mungkin monster ini bisa dicintai? Nah, gimana menurut lo guys? Pernah gak sih lo ngerasa hal yang sama kayak Sulante? Atau lo pernah jadi Miko buat orang lain? Coba deh share cerita lo di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo suka cerita Sulante ini. And cerita bab kali ini diakhiri dengan sedikit lebih manis ya Bray, dimana Sulante akhirnya nemuin orang yang bisa ngertiin dan nerima dia seutuhnya. And to be continue. See you di bab selanjutnya yang menjadi asing. Setelah ending yang lumayan bahagia, tiba-tiba berlanjut dengan judul bab yang kontradiksi gini. See you soon di bab 8, Monster in Me yang menjadi asing. Ciao.